Dan Alhamdulillah pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kembali daripada pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. As-sani wal khamsun min suwaril Quran, surah At-Tur, surah yang ke-52 daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yaitu surah yang bernama At-Tur. Ini surah Makkiyatun, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya berjumlah 49 ayat, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala fi Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Wat-tur wa kitabin mastur fi rakkim manthur wal baitil ma'mur wasyaqfil marfu wal bahril masjur inna 'azaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi'. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Wat-tur. Ma makna Wat-tur? Wal murad bihi Tursina. Para ulama ahli tafsir mengatakan bahawa yang dimaksud dengan Wat-tur adalah gunung Tursina. Gunung Tursina itu adalah ismul jabal alladzi kalamullahu alaihi Musa alaihi salam. Gunung Tursina itu adalah gunung di mana Nabi Musa alaihi salam mendengarkan langsung kalamullah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, At-tur jabalun min jabalil jannah. Jabal Tur, gunung Tur itu adalah merupakan salah satu gunung daripada gunung-gunung di surga. Karena di gunung itu pernah terjadi peristiwa yang sangat besar, yakni Nabi Musa alaihi salam mendengarkan langsung kalamullah. Kemudian lagi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wa kitabim mastur. Menurut sebahagian para ulama ahli tafsir, ayat ini mengatakan demi Al-Quranul Karim wal baitil ma'mur. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Baitul Ma'mur. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabatnya, ujar Nabi, hal tadruna mal Baitul Ma'mur? Wahai sahabatku, tahukah kalian apa itu Baitul Ma'mur? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat menyampaikan hanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah yang lebih mengetahui hal yang demikian itu. Qala fa innahu masjidun bis sama' bihyalil Ka'bah law kharra alayhi yusalli kulla yawmin fihi 70,000 malak idza kharaj lam ya'udu illa akhirih. Ujar Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Baitul Ma'mur adalah masjid yang letaknya di langit, berbenturan sejajar, posisinya tepat di atas Ka'bah. Andai kata Baitul Ma'mur itu jatuh ke bumi, maka tepat jatuh di atas Ka'bah. Dan sembahyang di masjid Baitul Ma'mur itu tiap-tiap hari 70,000 malaikat. Bila mana para malaikat itu keluar, maka mereka tidak boleh lagi kembali untuk solat di situ. Jadi setiap hari akan ada 70,000 malaikat yang baru untuk solat di Baitul Ma'mur. Begitulah seterusnya silih berganti sampailah hari kiamat. Wasyaqfil marfu, dan demi langit yang ditinggikan, wal bahril masjur, dan demi laut yang dipenuhi dengan air, dan demi lautan yang dipanaskan di dalamnya ada api. Nah, demikianlah ciptaan-ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun bersumpah ingin menerangkan kepada kita, ingin menyampaikan kepada kita semua ini bahawa inna azab rabbika lawaqi. Sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala pasti akan jatuh, pasti akan terjadi. Ma lahu min dafi', dan tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Azab Allah Subhanahu wa taala pasti akan jatuh, pasti akan terkena, pasti akan menimpa kepada orang-orang yang durjana, orang yang punya banyak dosa dan maksiat, orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar dan menentang Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang tokoh kafir Quraisy yang bernama Jubair bin Mut'im berkata, قدمت مدينة لأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر بدر فوفيته يقرب صلاة المغرب والطور. Ujar si Jubair ini, aku datang ke Madinah, ini orang kafir Mekah, aku datang ke Madinah untuk menanyakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana nasib tawanan perang Badar, karena ada 70 orang kafir Quraisy menjadi tawanan perang pada saat itu. Lalu Jubair bin Mut'im ini pun datang hendak bertanya kepada baginda Rasulullah untuk mengurus perihal yang demikian. Begitu aku sampai di Madinah pas waktu solat maghrib, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang maghrib dengan para sahabat. Pada waktu itu baginda Rasulullah sedang membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim, Wat-tur wa kitabim mastur fi rakkim manthur wal baitil ma'mur was saqfil marfu wal bahril masjur inna azab rabbika lawaqi ma lahu min dafi'. Begitu Jubair mendengarkan ayat tadi yang intinya adalah azab Allah pasti akan jatuh mengenai orang-orang kafir, faka'annama sada'a qalbi, maka seolah-olah hatiku hancur, pecah hatiku, ujar Jubair. Fa aslamtu, maka aku pun masuk Islam pada saat itu. Khaufan, karena aku takut, min nuzulil azab, daripada turunnya azab Allah Subhanahu wa taala kepada aku. Nah, demikianlah sumpah daripada Allah di ayat ini. Dan Allah sangat menekankan bahawa azab Allah itu bukan main-main. Azab Allah pasti akan kena bagi orang-orang yang ingkar, yang penuh dengan dosa dan maksiat dan tidak mahu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga banyak membuat para awliya Allah Subhanahu wa taala pingsan kerana takut kalau azab Allah itu menimpa kepada mereka. Orang yang
makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala akan makin takut kepada Allah. Hisham bin Hasyan berkata beserta Malik bin Dinar, mereka hendak pergi ke majlis pengajian Al-Imam Hasanul Basri. Wa innahu rajulun yaqra'u wat-tur. Di samping Imam Hasanul Basri ada seorang laki-laki yang sedang membaca surah At-Tur. Fabaqa Hasan, fabaqa Hasan, fabaqa Hasan. Dan Imam Hasanul Basri pun menangis, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dirinya ini termasuk kepada orang-orang yang berhak mendapatkan azab daripada Allah. Wa baqa ashabu, dan semua hadirin pun ikut menangis. Faja'ala Malik yatrib hatta husiya alaihi, sehingga Malik bin Dinar pun jatuh pingsan mendengarkan ayat ini. Inna azab rabbika lawaqi ma lahu min dafi. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, innal muttaqina fi jannati wa na'im. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innal muttaqin, biasanya kalau dimulai dengan inna itu artinya sangat kuat. Sesungguhnya orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berada di dalam surga dan kenikmatannya. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Mereka bersenang-senang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada mereka, dan mereka terhindar daripada azab neraka jahim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Di dalam surga orang-orang yang takwa itu dikatakan kepada mereka, disampaikan kepada mereka, kulu washrabu, makan dan minumlah, hani'an, dalam keadaan enak, nyamannya hati, kerana tidak ada hal yang akan mendatangkan mudarat, bima kuntum ta'malun, dengan sebab kamu beramal, dengan sebab kamu beribadah kepada Allah, dengan sebab kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadits qudsi yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, juz surat bi afwi wa dukhulul jannati bi rahmati waqtasimuha bi amali. Lewati itu titian surat dengan kemaafanku, masuklah kalian ke surga dengan rahmatku, dan berilah itu surga sesuai dengan amal perbuatan yang dahulu engkau lakukan di dunia ini, ujar Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak ibadah kita, semakin banyak amal soleh kita, maka itu akan menentukan nanti kita mendapatkan fasilitas-fasilitas di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bi'imanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma 'alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Al-Imam Asy-Syafi'i menafsirkan, wal ma'na anna al-mu'min idza kana 'amaluhu akthar ul'ika bihi man dunahu fil 'amal 'abdan kana aw 'abad. Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bila mana amalnya itu lebih banyak, maka dihubungkan dengan dia orang-orang yang di bawahnya pada amal, baik itu anaknya atau bapaknya. Misalnya ada seseorang itu punya banyak amal ibadah sehingga di dalam surga dia mendapatkan derajat yang tinggi, sedangkan anak atau bapaknya tidak punya banyak amal, maka bapak atau anaknya akan dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia bisa bersama-sama dengan keluarganya berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Yadkhulur rajul al-jannah, seorang laki-laki yang punya banyak amal kepada Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Begitu sampai dia di dalam surga, laki-laki itu berkata kepada Allah, ya Rabbi, aina abi wa jaddi wa ummi wa aina waladi wa waladi waladi wa aina zawjati wa zurriyati. Allah, mana ini babahku, mana mamaku, mana anakku, mana isteriku, mana abang dan adikku, mana cucuku, tidak ada seorang pun yang ku kenal di sini. Allah, faqal, dikatakan, innahum lam ya'malu ka'amalik, mereka beribadah tidak seperti engkau. Engkau ini punya banyak amal ibadah, tinggi derajatnya, mereka tidak sampai ke sini. Maka laki-laki tadi menyampaikan, ya Rabbi, kuntu a'malu lima lahu. Ya Allah, aku ini beriman, aku ini beribadah, beramal kepada engkau untuk diriku dan juga untuk mereka keluargaku, ya Allah. Faqal, maka dikatakan kepadanya, adkhiluhum 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 al-jannah. Ujar Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, masukkanlah keluarga-keluarga ini orang berserta dirinya ke dalam surga. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, wa ma alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan tidaklah kami kurangi sedikit jua pun amal mereka, dan setiap orang itu pasti akan dibalas sesuai dengan apa-apa yang sudah dikerjakannya selama hidup di dunia dahulu. Demikianlah, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa melanjutkan kembali. Minta maaf, minta doa, minta halal dunia dan akhirat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wal istiqamah. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-afu minkum wal hadis, siratullah wa siratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi